Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bioteknologi konvensional. Gimana itu? Oke. Bio yaitu berasal dari kata bios, yaitu bahasa Yunani yang artinya makhluk hidup. Untuk teknologi yaitu metode atau cara manusia untuk mempermudah pekerjaan. Jadi bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan makhluk hidup melalui mikroorganisme melewati proses fermentasi yang akan menghasilkan produk baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pilar bioteknologi konvensional. Nah, 3 pilar bioteknologi konvensional itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Jika salah satu dari 3 pilar tersebut tidak ada, maka tidak akan ada produk yang akan dihasilkan. Jadi yang pertama dari 3 pilar bioteknologi konvensional adalah mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk kecil yang hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Biasanya disebut mikroba. Nah, mikroorganisme itu terdapat pada ragi, jamur, dan bakteri. Itu termasuk mikroorganisme. Misalnya seperti fermentasi tempe. Nah, kedelai bahan utamanya adalah kedelai. Nah, kedelai itu bakal difermentasi oleh bakteri Rhizopus. Nah, Rhizopus itu termasuk mikroorganisme. Jadi yang selanjutnya adalah bahan. Dari 3 pilar bioteknologi konvensional, yang kedua adalah bahan. Bahan itu seperti susu menjadi yogurt, lalu kedelai menjadi tempe. Nah, susu dan tempe ini termasuk bahan yang akan diolah menjadi produk baru atau menjadi nutrisi yang baru seperti yogurt dan tempe tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah proses fermentasi. Nah, proses fermentasi itu proses fermentasi itu pemecahan zat oleh mikroorganisme untuk menjadikan produk baru. Itu termasuk proses fermentasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari tiga pilar bioteknologi konvensional, mikroorganisme, jika tidak ada mikroorganisme maka tidak akan ada yang mengolah. Jika tidak ada bahan maka tidak akan ada yang diolah. Jika tidak ada proses fermentasi maka tidak akan ada yang namanya perubahan untuk menjadi produk baru. Kelebihan dari bioteknologi konvensional yang pertama adalah mudah. Bisa dikatakan mudah karena lalu yang kedua murah karena bisa menggunakan alat rumah tangga atau alat-alat yang di dapur. Lalu yang ketiga adalah aman karena produk bioteknologi konvensional sudah dikonsumsi manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Lalu kekurangan dari bioteknologi konvensional adalah skalanya kecil, masih menggunakan alat rumah tangga yang sederhana, jumlah produknya, jumlah bahannya hanya bisa memproduksi sedikit atau terbatas. Lalu yang kedua adalah hasil sulit diprediksi karena faktor lingkungan, semisal hujan. Hasil fermentasi tempe dari ragi hasilnya juga akan beda ketika tidak hujan. Lalu yang ketiga adalah prosesnya lama, tergantung pada cara kerja, tergantung berapa lama mikroorganisme bekerja. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat bioteknologi konvensional. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan banyak produk yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional seperti yogurt, roti, keju, nata de coco, dan lain-lain. Nah, manfaatnya bagi kita itu bioteknologi konvensional itu bisa meningkatkan gizi dari makanan tersebut. Misalnya di tempe itu kan menggunakan kedelai. Nah, manfaat kedelai sendiri kan udah baik ya, tapi kalau ditambahi dengan bakteri Rhizopus itu gizinya menjadi lebih naik lagi, ya, meningkat. Terus roti, nah saat membuat roti kita juga bisa
Biasa buat roti agar roti itu menjadi lebih mengembang dan lebih enak itu biasanya kan menambahkan ragi. Lah itu juga termasuk dalam manfaat bioteknologi konvensional. Baik, saya akan memberikan contoh utama dari bioteknologi konvensional. Yang pertama ada tempe, tape, lalu kecap, roti, keju, dan yogurt. Untuk tempe, itu adalah Rhizopus oryzae, untuk memfermentasikan kedelai menjadi tempe. Untuk tape itu menggunakan itu ada ragi atau biasa disebut Saccharomyces cerevisiae untuk memfermentasikan singkong dan ketan. Yang ketiga, kecap. Buat kecap itu membutuhkan mikroorganisme yang bernama Aspergillus oryzae. Kita memerlukan mikroorganisme yang bernama Lactobacillus atau Lactococcus practis. Untuk yang kelima yaitu roti menggunakan ragi. Ini sama seperti tape, yaitu Saccharomyces cerevisiae untuk mengembangkan adonan. Lalu yang keenam, yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi secara keseluruhan manusia itu bisa memproduksi makanan yang lebih sehat dan sederhana dari bahan-bahan yang sederhana. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lalu selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal mengenai karakteristik dari bioteknologi konvensional. Yang kita tahu berbeda dengan bioteknologi modern, konvensional itu memanfaatkan bakterinya itu secara langsung. Jadi tidak ada yang namanya rekayasa genetika atau yang lain-lain. Jadi pure langsung bakterinya itu dimasukkan ke dalam bahannya. Lalu yang kedua itu proses terjadinya itu secara alami yaitu melalui fermentasi. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan itu masih sangat sederhana seperti yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya itu, nah ini poin plusnya, yaitu tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi semua kalangan itu bisa membuat produk yang menggunakan yang menggunakan bioteknologi konvensional, asalkan dengan prosedur yang tepat. Ya, betul. Seperti itu. Kemudian tahapan secara umumnya yang pertama adalah itu pemilihan bahan dan membersihkan juga. Terus yang kedua sterilisasi, mensterilkan wadah yang akan digunakan untuk fermentasi. Terus yang ketiga itu penambahan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan ragi. Untuk yang keempat yaitu fermentasi, proses utama pembentukan zat. Waktu tertentu ya tergantung produk yang akan kalian buat. Terus yang kelima adalah pengolahan akhir, bisa pemasakan, pengemasan atau penyimpanan. Sekian yang bisa kami jelaskan dari bioteknologi konvensional. Terima kasih sudah mendengarkan, dan untuk sesi tanya jawabnya hari Jumat ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.